Mas Kevin. Apa jadinya kalau saya dan teman-teman menunggu bantuan hanya supaya gerakan sorghum menjadi besar? Halo Hai Friends, dimanapun teman-teman berada, selamat datang kembali di podcast Ilmu Hubungan Internasional, sebuah program siniar yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Hari ini bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia atau World Food Day. Episode senior kita kali ini akan membahas mengenai keamanan pangan dunia. Bersama saya, Kevin, selama kurang lebih 30 menit ke depan akan mengundang dua narasumber, yaitu Mbak Rani atau Mbak Dr. Maharani Hapsari. Beliau adalah seorang dosen, akademisi, dan juga pengkaji isu-isu lingkungan, isu-isu pangan, dan juga isu pembangunan internasional. Selain itu, kita juga akan mengundang salah satu narasumber lain, yaitu Mama Maria Loretta. Beliau adalah seorang penggerak pangan lokal tanaman sorghum dari Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mama Loretta ini akrab disapa Mama Tata. Baik, selamat petang Mbak Rani dan juga Mama Tata. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Mbak Rani dan juga Mama Tata begitu untuk berkenan meluangkan waktunya berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya terkait dengan isu pangan saat ini. Eh, Mungkin langsung ke pertanyaannya begitu. Isu yang diangkat ini kan kurang lebih membicarakan soal keamanan atau ketahanan pangan gitu, terutama di tingkat global yang ternyata mempengaruhi ketahanan pangan tingkat lokal. Setidaknya beberapa sumber menyebutkan bahwa ada beberapa aspek begitu yang menyebabkan krisis pangan global terjadi, seperti perubahan iklim, kemudian ada pandemi global COVID-19, dan juga instabilitas politik di beberapa negara, terutama saat ini yang sedang disorot adalah konflik antara Rusia dan Ukraina. Nah, mungkin saya langsung ke Mama Tata begitu ya. Kalau dari pandangan Mama Loretta sendiri begitu, secara umum bagaimana sih keadaan pangan global saat ini? Kok bisa gitu mempengaruhi ketahanan pangan lokal di tempat kita seperti itu? Bagaimana Mama Tata sebagai seorang penggerak sorghum melihat keadaan ini, Mama? Monggo. Ya, eh, sekitar atau kurang lebih 6 tahun terakhir ya, Kevin ya, Mas Kevin dan teman-teman, saya merasakan situasi alam yang berubah sangat drastis. Sebagai contoh adalah tahun 2016, 2017 itu, 2 tahun itu kita dilanda El Nino atau kekeringan hebat. Dan kemudian pada tahun 2020, 21, 22 kita mendapat curah hujan yang sangat hebat sampai menyebabkan bencana ya seperti badai Seroja pada tahun 2021, bulan April tahun 2021. Nah, ini kita nggak bisa mengabaikan, artinya kami sebagai masyarakat, entah dimanapun kami tinggal, baik itu yang di perkotaan, apalagi kami yang di pedesaan, perubahan iklim itu nyata. Dan ini sangat mempengaruhi kondisi tanaman pangan kita, ya, baik itu terutama di pedesaan. Dan ini tentu akan berujung kepada ketahanan pangan masyarakat. Bagaimana kita mau berdaulat kalau ketahanan pangan masyarakat saja sampai hari ini masih sangat dikatakan sangat kurang sekali. Jadi perubahan iklim itu nyata, ya, dan ini sangat berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan global. Hmm, Oke. Begitu, Mas Kevin. Baik, Mama. Jadi
memang seperti itu ya. Kondisi global saat ini, terutama kalau Mama Loretta sendiri kan menyoroti soal perubahan iklim begitu, yang sangat signifikan Ya, dampaknya terhadap ya, ketahanan pangan, bahkan di level yang lokal begitu. Banyak sekali masyarakat di pedesaan yang sudah lokal, banyak ya, mengalami begitu, banyak mengalami kerugian. ya, Mereka banyak yang gagal panen karena perubahan iklim ini. Suhu udara semakin panas, iklim bumi juga semakin tinggi, begitu suhunya. Jadi ya ya. itu tadi ya, Curah sangat hujan sangat kurang, ya. betul, sangat menghancurkan kestabilan pangan begitu. Oke, tadi Mama Loretta sudah menyinggung ini ya, menyoroti masalah perubahan iklim sebagai salah satu faktor utama dari ketidakstabilan pangan global begitu. Bahkan sudah mengancam ketahanan pangan masyarakat lokal begitu. Nah, saya kan sudah sering dengar gitu bagaimana Mama Loretta itu memperjuangkan tanaman lokal sorghum di daerah Mama di Flores Timur begitu untuk membantu menjaga ketahanan pangan masyarakat setempat gitu dengan kembali ke potensi lokal. Kalau misalnya saya boleh menggali lagi tentang pengalaman Mama, apa yang menyebabkan apa yang memotivasi atau mendorong Mama Tata untuk mengembangkan sorghum ini, Mama? Dan bagaimana sih eh, perjuangan Mama begitu untuk mengembangkan sorghum Ya, di Flores Timur ini? Monggo, Mama. ya. Saya jujur aja sebenarnya sederhana sekali yang memotivasi saya untuk mengembangkan sorghum, kemudian berjalan menggerakkan orang untuk menanam sorghum karena rasanya yang enak. Tetapi ternyata dalam perjalanan sangat sulit untuk mendapatkan benih. Ya. Sangat sulit untuk mendapatkan benih. Artinya, bagaimana setiap orang atau masyarakat di tingkat lokal harus mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan plasma nutfah. Itu penting sekali. Plasma nutfah apa saja, terutama tanaman pangan. Dan ini yang mendorong saya untuk berburu benih. Ya, saya seperti ada yang menyuruh saya, yang mendorong saya untuk pergilah ke sana. Kamu pergi ke Pulau Seberang, pergi ke Sabu, pergi ke Manggarai untuk berburu benih. Dan ternyata itu saya tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan benih itu karena memang benih-benih lokal ya, benih tanaman pangan lokal itu ternyata masih disimpan sangat baik oleh petani, terutama yang jauh dari jangkauan jangkauan dari pelayanan pemerintah. Dan benih-benih tanaman pangan lokal ini ternyata dia sangat cocok untuk kondisi NTT yang sekarang sedang kita hadapi ya. Ternyata dia hemat air ya, sesuai dengan tema kita sekarang ini, menghadapi Hari Pangan Sedunia dan Hari Keamanan Pangan Sedunia, bagaimana kita bisa mengelola air seminimal mungkin, sehemat mungkin, sehingga air itu benar-benar berdaya guna, multifungsi untuk menumbuhkan tanaman pangan kita. Dan yang kedua adalah terkait dengan adat dan budaya, bahwa makanan ini bukan sekedar dimakan, tetapi memang harus dihadirkan dalam beberapa tradisi. Baik itu tradisi beberapa suku Lama Holot di beberapa desa di Kabupaten Flores Timur, dan juga ada yang di Nagikio, di Ende, sampai di Manggarai. Jadi ini kalau tidak terawat, tidak terkonservasi, tidak terpelihara plasma nutfah tanaman pangan, apa yang terjadi dengan situasi sekarang? Ketika hujan sampai ke musim kemarau, ketika kekeringan berkepanjangan dan El Nino di depan mata, kita sudah tidak lagi berandai-andai kita gagal tanam, gagal panen, tetapi kita gagal tanam. Ini sudah jelas dan itu sudah saya rasakan berkali-kali, bertahun-tahun hidup di Kabupaten Flores Timur yang 80% adalah daerah semi arid, daerah dengan curah hujan yang sangat rendah. Baik, luar biasa sekali ini cerita pengalaman Mama Loretta begitu ya. Tapi kalau misalnya kita boleh tahu lagi gitu, Ya, tantangan terbesarnya ini sampai sekarang apa, Ma, untuk mengembangkan ya, sorghum ini? saya melihat sebenarnya dari sisi yang positif, artinya ada orang-orang yang punya hati untuk mendukung. Yang pertama adalah ada petani yang mau
ikut menanam dan mereka membutuhkan sorghum lebih dari sekedar ekonomi, tetapi untuk kebutuhan kampung tengah ya, untuk makanan mereka. Karena memang kondisi di daerah mereka seperti di Likotuden, Desa Kawalelo yang pernah Kevin ke sana, tinggal di sana berbulan ya, bahwa di sana tidak ada tanaman pangan lain selain sorghum dan jagung lokal. Ya, dan apa namanya situasi ini kita tidak bisa tutup mata ya, artinya kita juga nggak bisa menutup telinga bahwa mau tidak mau kita harus mengakui ya jawabannya adalah tanaman yang sesuai dengan kondisi habitat setempat. Ya, dari sisi positif itu ya, artinya ada yang mendukung petani mau menanam untuk kebutuhan lumbung pangan keluarga mereka, lumbung komunitas mereka, dan ada ahli yang mau berkorban dengan dana sendiri untuk melakukan penelitian, menemani kami sorghum itu seperti apa, karakter sorghum seperti apa, ada berapa varietas yang kami miliki, dan bagaimana kondisi mereka ketika ditanam di daerah yang sangat kering, kemudian sedang, dan di daerah yang subur. Jadi ada orang-orang yang punya kepedulian, ada NGO juga yang mendukung dengan dana untuk supaya ini bisa berkembang, dan ada orang muda seperti Mas Kevin, kemudian ada teman-teman dari universitas di luar NTT, bahkan dari Belanda, dari Jepang, dari Singapura, dari Jakarta, dari Jawa yang mau melakukan penelitian. Kenapa? Untuk melakukan untuk gempur stunting, untuk meningkatkan gizi anak-anak dengan sorghum. Nah, tetapi ada lembaga, ada orang, dan memang itu hanya pura-pura mendukung. Pura-pura mendukung begini, artinya ya daripada kita dibuat malu oleh masyarakat, masyarakat sudah mulai duluan dengan segala inisiatifnya, ya, mengembangkan tanaman pangan misalnya biji-bijian, umbi-umbian, pisang-pisangan. Lah, posisi kita di mana? Itu sebabnya tantangan yang ini, yang terus terang saya nggak pernah mau pikirkan ini, Mas Kevin. Tantangannya itu seperti apa? Karena kalau saya hanya berharap dari lembaga A, lembaga B untuk mendukung kita, dan saya harus menunggu program uang, kita kan sudah punya benih, kita susah apa? Kita sudah punya modal utama, itu petani adalah benih. Makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman petani, kepada masyarakat, siapapun yang mau mengembangkan sorghum, kamu harus berdaulat benih. Nggak bisa kita berharap dari orang lain, dari pihak luar untuk membantu kita. Apalagi benih yang sudah dititipkan oleh leluhur kita, oleh nenek kita yang udah mati duluan, lalu orang tua kita. Nah, terbukti, ya seperti ini tadi, ketika terjadi perubahan iklim, nah ini ternyata yang cocok. Maka tantangan-tantangan yang seperti misalnya tidak ada dukungan program, pura-pura mendukung, bilangnya akan mengambil sorghum untuk perbenihan, bilangnya sorghum ini kami akan beli sekian ton. Kita bisa gila ini Mas Kevin kalau kita berharap bahwa ini akan ada pembelinya, bahwa ini akan ada dukungan dari sekian. Kita bisa gila Mas Kevin. Begitu juga kalau kita bermimpi berharap orang bantu peralatan. Waduh, Mas Kevin, apa jadinya kalau saya dan teman-teman menunggu bantuan hanya supaya gerakan sorghum menjadi besar. Ini El Nino sekarang ini seluruh dunia, nggak main-main ini. Indonesia, nggak main-main. Menteri Dalam Negeri bilang apa beberapa hari yang lalu? Bayangkan Menteri Dalam Negeri ini sampai ikut-ikutan omong ini, Kementerian Pertanian itu gunanya apa? Bagi masyarakat karena harga beras naik, makanlah ubi, makanlah sorghum. Yang punya sorghum siapa? Mas Kevin, yang punya sorghum hanya kami. Bukan sombong, tapi real nyata ini. Karena itu tadi, mengabaikan tantangan, mengabaikan kesulitan. Karena kalau kita mikir kapan ya gue dapat duit ya misalnya, kapan ya gue bisa dapat mesin misalnya, supaya saya bisa sosok. Kalau kita kembali merefleksi flashback ya,
Nenek-nenek dulu kan tanpa mesin juga masih bisa makan. Bahkan enak sebenarnya. Nggak sulit. Hampir setiap rumah itu di kampung punya punya lesung, ya, punya lesung, ya, nggak sulit. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman, udahlah, nggak usah kita pikir. Dengan sendirinya pasti ada bantuan. Terbukti, ada banyak bantuan. Terbukti, Mas Kevin. Satu persatu teman-teman di Manggarai mendapat dukungan mesin. Mesin sosoh, mesin penepung, baik itu dari lembaga pemerintah, lembaga NGO, orang-orang yang punya peduli. Itu juga di MD. Mas Epit di sana di Kota Baru sudah mendapat dukungan gudang, rumah untuk menampung sorghum mereka. Dan kami di sini, petani-petani yang mendukung di Lenogo, Lembata, sudah mendapat bantuan. Teman-teman di Tanjung Bunga juga sudah mendapat bantuan. Di Adonara juga mendapat bantuan. Kurang apa? Saya berapa hari yang lalu telepon bilang siler saya rusak, telepon Mas Kevin. Ketahuan ini bukan rahasia. Mas Kevin bantu kami siler. Yang sederhana-sederhana. Jadi kalau kita mikirin tantangan, memang tantangan itu yang pertama, yang berat itu adalah mindset. Bagaimana orang mau berubah untuk mempertahankan makanan sesuai budaya, sesuai kondisi kampung mereka. Mindset kita sekarang ini kan lumbung kita berpindah di pasar. Semua ada di pasar. Bantuan-bantuan di zaman presiden yang sekarang ini kan begitu deras. Ada PKH, ada dulu Raskin, sekarang sudah berubah menjadi Rastra. Aku juga dapat loh Rastra. Lalu apalagi macam-macam. Itu yang membuat orang menjadi malas untuk mengolah ladang, mengolah sawahnya, mengolah kebunnya. Nah, siapa yang buat? Kita semua. Kita semua. Jadi nggak bisa kita menyalahkan orang lain. Saya keenakan dapat bantuan sehingga saya malas untuk mengelola. Nah, tiba-tiba hujan berkelimpahan. La Nina. Tiba-tiba El Nino. Malu kan? Ini 2 bulan mereka diam-diam ini. Tapi ingat ini bahasa mama malam ini. Ini akan meledak akhir tahun, Mas Kevin. Ini akan meledak ini. Kenapa ini masih tenang? Karena masyarakat juga malu. Kan pemerintah udah bilang, makan makanan lokal. Universitas juga teman-teman yang peduli pangan lokal, mahasiswa, yuk kita makan makanan lokal. NGO apalagi, nggak kurang kampanye. Go lokal. Ya, termasuk teman-teman di Kementerian Pertanian juga, di Badan Ketahanan Pangan juga, ayo makan makanan lokal. Tapi kenapa? Karena tadi itu, nggak mau menghadapi tantangan. Jadi sistem pangannya yang harus diperbaiki. Khusus sistem pangan di NTT ya sebaiknya berbasis budaya lokal. Perlu sekali pendidikan tentang budaya pangan sebagai bentuk penyadaran ya bagi semua kelompok masyarakat, terutama anak-anak. Kan anak-anak banyak banyak yang sekarang ini nggak tahu lagi weteng. Weteng itu kan jewawut. Mas Kevin ingat ya, weteng itu kan jewawut. Dan enak sekali. Di Jawa malah buat makanan burung. Jewawut itu luar biasa khasiatnya. Orang yang jatuh dari pohon, orang kecelakaan, luka dalam, dijamin. 1 minggu tuh bersih, sembuh kalau dia makan beras jewawut. 1 gelas jewawut itu bisa dimakan 20 orang. 1 gelas jewawut. Jadi sistem pendidikan ya, budaya pangan itu harus mulai dari anak-anak, remaja, itu ditekankan lebih banyak. Oke, oke bila begitu. Wah, Mama Loretta sudah banyak menceritakan tentang tantangan dan juga solusi ya. Jadi menitik Ya, beratkan pada bagaimana pendidikan kita untuk kembali melihat potensi pangan lokal itu ya memang harus kita galakan lagi. Begitu. ya. Jadi berbasis budaya lokal. Ya, baik, Jadi baik. ya,
seperti Gatot itu harus terus di apa nah dilestarikan Gatot ya Gatot. Sampean tahu nggak Gatot, Mas? Mas Kevin? Tidak tahu, Nggak Mbak. tahu. Mas Kevin itu ubi yang dikeringkan di atas genteng. Jadi siang malam dibiarkan sampai dia berubah. Namanya Gatot. Itu biasanya di pasar itu ada orang jual Gatot. cenil, campur cenil, tiwul, Oh, gitu. jagung, Gatot. Itu dari irisan ubi yang hitam itu yang sudah berubah warna. Enak sekali. Jadi kemudian juga eh, ritual makan juga harus dilestarikan karena dengan disitulah kita bisa menghargai makanan lokal kita. Kalau enggak orang nggak peduli ini. Dia mau mati, mati sudah kalau nggak ada makanan. Ini yang bahaya, Mas Kevin. Kemudian kita beralih ke Mbak Rani tentang isu pangan global saat ini begitu. Kalau dari beberapa pemberitaan di media dan juga di beberapa kajian begitu kan eh, banyak yang bilang bahwa saat ini dunia kita kan sedang dilanda krisis pangan global gitu. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Mama Loretta tentang perubahan iklim yang memang sangat signifikan sekali dampaknya begitu. Kemudian selain perubahan iklim juga ada dua hal lain yang bisa kita lihat seperti itu, yaitu berkaitan dengan instabilitas politik global seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang benar-benar mendisrupsi mekanisme distribusi pangan dan juga kaitannya dengan pandemi global COVID begitu. Kalau dari kacamata Mbak Rani sendiri sebagai akademisi dan juga pengkaji ilmu lingkungan dan pembangunan internasional, bagaimana Mbak Rani melihat keadaan pangan global saat ini, Mbak? Monggo Mbak Rani. Ya, terima kasih Mas Kevin dan juga Mama Loretta. Sekedar sharing saja ya, dari yang saya amati sepertinya memang kita menghadapi situasi yang belum pernah menemui skala seperti ini gitu ya. Jadi antara optimis tapi juga pesimis karena di satu sisi kita melihat bahwa teknologi itu berkembang dengan sangat pesat ya. Kita maksudnya dari segi pengembangan sains di sektor pertanian itu sebenarnya kurang apa sih gitu. Jadi di berbagai front lah ya kita bisa menemukan banyak sekali kajian-kajian inovatif dan juga praktik inovatif untuk memproduksi pangan gitu. Nah, em, namun demikian kita juga menghadapi situasi yang sangat unpredictable. Tadi saya kira beberapa konteks terkini seperti climate change, lalu instabilitas politik dan pandemi itu juga menjadi perhatian kita karena kan kalau kita melihat praktek negara-negara pada umumnya itu lebih banyak sekarang memilih untuk impor bahan pangan gitu ya. Di satu sisi mungkin argumennya ya lebih murah saja kalau kita masuk ke pasar internasional mendapatkan produk yang murah gitu, kompetitif gitu. Jadi dari sisi rasionalitas ekonomi mungkin terpenuhi, tetapi kita kadang-kadang lupa juga bahwa dunia tidak selalu stabil dan bisa juga menghadapi eh, gejolak atau fluktuasi dari harga yang tiba-tiba berubah karena tadi faktor-faktor sosial, perubahan sosial yang berjalan cepat, lalu juga ada pandemi dan juga tadi instabilitas politik, terutama kita bicara perang Rusia Ukraina gitu ya. Dan kalau kita melihat juga secara struktural itu kalau di berbagai level kan ada tantangannya masing-masing ya. Tadi saya kira Mama Loretta udah cerita seperti apa tantangan di level komunitas ketika kita bicara mengenai kultur pangan dan kultur pangan itu juga ditopang oleh sistem tertentu bukan hanya sistem ekologis tapi yang saya kira Mama Loretta itu bicarakan adalah pentingnya sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang memberdayakan kita untuk selalu beradaptasi dengan perubahan apapun gitu. Jadi itu saya kira poin pentingnya dan berlaku bukan hanya di level lokal saja tapi kita juga bicara di level nasional ya bagaimana eh, keberdayaan misalnya Indonesia histori dengan revolusi hijau ya dan ada beberapa catatan bahwa ketika produksi pangan dilakukan secara masif ya itu bisa memenuhi kebutuhan dari populasi yang meningkat tetapi di sisi lain kita juga bicara ekses-ekses yang sangat membuat kita lebih rentan juga seperti penggunaan atau ketergantungan terhadap bahan-bahan kimia
dan juga ketergantungan kita terhadap input produksi pangan yang berasal dari impor begitu. Sementara di level global kita juga melihat betapa sulitnya menegosiasikan terms and condition untuk perdagangan ya, terutama bagaimana yang namanya negara-negara berkembang itu kebanyakan menjadi pasar gitu, pasar bagi produk-produk pangan impor. Tapi bagaimana sebenarnya kita bisa melihat juga kapasitas adaptif suatu negara itu dari cara dia melakukan diversifikasi sumber pangan gitu. Kalau misalnya proporsi pangan kita lebih banyak dipasok oleh impor ketika terjadi krisis, bagaimana kita bisa bertahan kalau tidak ada alternatif lain? Alternatif-alternatif yang ada di lokal mungkin juga bisa kita manfaatkan, tetapi kan kita bicara skala konsumsi yang tidak biasa gitu ya. Kalau untuk Indonesia misalnya dengan populasi sekitar 280 juta, kita perlu strategi yang lebih sistematis, saya kira seperti itu. Jadi apa yang terjadi di level lokal, nasional, dan global saya kira perlu dipertimbangkan ya. Dan Indonesia itu seperti ada di persimpangan jalan, kita mau kemana sih sebenarnya dengan strategi politik pangan kita sehingga bisa menjamin yang namanya keamanan pangan gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih masih berkaitan dengan krisis pangan global. Tadi kalau kita mendengar penjelasan Mbak Rani, memang krisis pangan global ini tuh sudah jadi apa ya, satu ancaman nyata untuk umat manusia begitu, di mana perubahan iklim itu sangat mengganggu stabilitas pangan, banyak sekali, bukan banyak sekali, di berbagai level begitu, pangan menjadi satu hal yang istilahnya sulit untuk dicapai stabilitasnya begitu akibat gangguan-gangguan tadi. Nah, kalau menurut Mbak Rani sendiri, bagaimana sih upaya global food governance begitu atau aktor-aktor negara dalam menyikapi permasalahan pangan global ini, Mbak Rani? Iya, makasih Mas Kevin. Satu hal yang selalu juga muncul berulang-ulang kalau jadi krisis pangan pasti mobilisasi bantuan pangan ya melalui organisasi-organisasi internasional atau skema-skema multilateral. Saya kira itu skenario yang tradisional lah ya. Misalnya di World Food Program atau FAO atau bahkan IMF akan langsung mengeluarkan sebagian porsi anggarannya untuk bisa memasok kebutuhan pangan di negara-negara yang sedang membutuhkan gitu. Cuman di sisi lain juga kita melihat skema di luar aktor-aktor non negara ini menarik juga untuk diperhatikan karena kan krisis itu kadang menjadi basis bagi munculnya industrialisasi baru gitu. Jadi kita juga nggak heran ketika setiap kali krisis pangan terjadi, kemudian kita menyaksikan kemunculan dari perusahaan-perusahaan yang atau konsolidasi dari industri pangan global ya, yang ingin kemudian masuk ke rantai pasok gitu dari hulu sampai hilir, dari mulai dari penyediaan input sampai dengan distribusinya gitu. Saya kira kita melihat kombinasi dari berbagai mekanisme yang ada di level global ini gitu ya. Di level civil society sendiri saya kira itu cukup beragam atau responnya ya, respon terhadap krisis pangan ini. Kebanyakan saya melihat kolaborasi itu antara masyarakat, komunitas itu dengan misalnya perguruan tinggi atau dengan lembaga-lembaga yang bisa memberikan pembiayaan kredit untuk input produksi pangan ya yang dilakukan di level skala komunitas gitu. Jadi ada level produksi pengetahuannya juga melalui riset, tetapi ada juga aspek-aspek finansialisasi yang saya kira menjadi semakin penting ya kalau kita bicara strategi mengatasi krisis pangan di level global gitu. Kita tahu juga salah satu hambatan untuk mengatasi krisis pangan itu adalah soal hak kekayaan intelektual dan paten yang sangat terkonsentrasi di negara-negara maju. Bagaimana kemudian akses terhadap bibit atau benih itu bisa berpijak pada keadilan gitu. Kalau misalnya kita melihat betapa kuatnya
atau betapa dominannya skema paten ini dikuasai oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang itu lagi-lagi menjadi pasar gitu. Jadi lagi-lagi saya ingin mendorong kita berpikir bahwa ini harus ada strategi yang sifatnya struktural ya. Kita tidak bisa melihat krisis pangan ini dalam artian jangka pendek saja gitu. Mungkin jangka menengah kita bisa bicara seperti apa sebetulnya mengembalikan peran negara untuk bisa berpihak pada inovasi-inovasi yang dibangun di level komunitas tadi dengan melihat pada jati diri ekologi lokal gitu ya, dan melihat bahwa praktek historis yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan bisa kemudian masyarakat itu mendayagunakan sumber daya hayati dan juga pengetahuan lokal untuk apa ya, menciptakan inovasi-inovasi baru tuh. Jadi tadi sorghum, cerita sorghum sama Loreta itu sangat menarik sekali saya kira kan. Em, itu bagian dari pola produksi pengetahuan yang selama ini saya kira tidak banyak diapresiasi, apalagi diintegrasikan dalam satu skema kebijakan ya. Padahal itu sangat penting kalau kita bicara kapasitas adaptif dari berbagai level gitu. Pemerintah juga seberapa banyak sumber daya yang bisa dialokasikan untuk terus-menerus dealing dengan short term impact gitu. Jadi perlu ada saya kira perubahan-perubahan di level kebijakan ini sehingga lebih strategis merespon tantangan jangka pendek, menengah, dan panjangnya ya. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke terakhir begitu ya, karena sudah masuk ke penghujung diskusi juga. Kalau dari Mama Loreta sendiri begitu, apakah Mama Loreta punya pesan-pesan gitu untuk kita semua? Bagaimana caranya nanti untuk kedepannya dapat mengembangkan pangan yang lebih apa ya, lebih adaptif, yang istilahnya apa bisa menjawab tantangan-tantangan yang kedepannya kita tidak akan tahu sebesar apa tantangan itu. Misal seperti perubahan iklim atau konflik global atau kemungkinan adanya pandemi lain seperti itu di kedepannya. Monggo Mama, apakah ada pesan-pesan yang bisa Mama sampaikan ke Ya, kita? saya berpikir artinya dalam konteks lokal tapi untuk global ya. Ya, Jadi saya pikir setiap daerah, terutama setiap desa, setiap kampung, itu mereka harus membangun apa namanya visi penguatan pangan berbasis budaya ya. Jadi dengan mengembangkan sistem informasi untuk menyebarkan budaya pangan lokal mereka. Ini akan sangat menarik. Jadi contohnya ya, Kevin, bahwa mereka masih melakukan misalnya melakukan ritual bagaimana mereka buka kebun dengan kearifan lokal, tidak membakar kebun ya dengan kearifan lokal. Kemudian mereka masih menggunakan benih-benih atau plasma nutfah yang sesuai dengan budaya mereka. Kemudian bagaimana ketika panen mereka masih mengagungkan ritual lagi, budaya seperti di daerah Lewurahan, Mas Kevin ingat, Ile Padung, Sinar Hading, Ile Padung, Lewobela, itu ada budaya lamak belolong. Jadi makan besar dengan watak belolong sorghum ini sebelum panen padi. Ini kan maknanya luas sekali karena kalau kita makan sorghum itu kan kuat ya. Kalau kita analisa ya secara logika akan kuat, tahan lapar sehingga orang bisa berjam-jam memanen padi. Nah, kemudian bagaimana sebuah desa masih mempertahankan adat budaya, melestarikan, maksud saya membasmi hama tidak dengan pestisida, tidak menggunakan input kimia, dan itu masih lestari sampai sekarang. Lalu bagaimana masyarakat adat atau masih menghormati adat budayanya untuk memanggil hujan, dan itu masih ketika hujan belum datang juga mereka panggil hujan. Lalu bagaimana masyarakat bisa memberikan informasi kepada masyarakat lain, kepada desa lain, kepada daerah lain bahwa kami punya cara untuk menghentikan bencana. Kami punya cara bagaimana menghentikan hujan yang sangat lebat.
Nah, dengan melalui informasi ini yang sudah dimiliki oleh desa-desa dengan mengembangkan teknologi, maka pengetahuan-pengetahuan ini bisa diadopsi oleh masyarakat lain atau daerah lain yang meninggalkan budaya atau adatnya. Baik, terima kasih Mama Tata. Di kita sudah mendengarkan pesan gitu dari Mama Loreta. Sekarang mungkin bisa beralih ke Mbak Rani. Pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk memperkuat pangan kita menghadapi krisis ke depannya. Ya, bagi saya mungkin yang penting adalah bagaimana sih kita meredefinisikan kembali pembangunan di wilayah rural begitu ya, karena kita banyak itu ya penelitian menggambarkan ada brain drain gitu ya, brain drain akibat dari urbanisasi, orang tidak mau lagi stay di desa gitu ya, pemuda-pemuda lebih memilih menjadi buruh di kota gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya supaya eh, para pemuda bisa melihat bahwa kehidupan di wilayah desa ini dengan segala banyak sumber dayanya itu sangat menjanjikan gitu ya. Ini akan tentunya terkait dengan investasi pemerintah di sektor infrastruktur yang saya bayangkan bukan hanya infrastruktur fisik ya, tetapi justru infrastruktur pengetahuan bagaimana kemudian mendekatkan universitas-universitas lokal dengan komunitas lokal yang ingin sebetulnya em, mengumpulkan lah sumber daya pengetahuan mereka. Tadi misalnya kita bicara plasma nutfah gitu ya, bagaimana universitas lokal bisa secara kontinu bersama masyarakat itu mengumpulkan gitu, meriset apa sebetulnya tawaran-tawaran yang bisa apa namanya dihasilkan bersama gitu ya. Lalu yang kedua, ketika kita bicara proses industrialisasi sendiri, bagaimana penguatan itu mulai dari domestik gitu. Kita bisa memikirkan pola engagement kita dalam perdagangan internasional ini sebagai satu hal yang sifatnya complementary, alih-alih substitutif gitu terhadap produksi pangan kita. Jadi kita fokus prioritas dulu kepada membangun resiliensi di level nasional, dan surplus itu ya kita gunakan untuk masuk ke perdagangan internasional. Tapi tentu saja tidak semudah itu bicaranya ya, karena kan kita kadang-kadang pemerintah itu bergerak secara paralel. Di sisi yang sama kita penguatan supply domestik, di sisi yang lain kita juga masuk ke pasar internasional karena juga ada melihat bahwa sektor pangan ini sangat potensial gitu ya. Tapi bagaimana mengembangkan proporsi yang tepat dan seperti apa pola-pola hubungan antara pemerintah dan juga sektor privat dan juga para produsen atau petani gitu ya. Kita bicara soal akses terhadap permodalan misalnya. Kan struktur industri pertanian juga sangat terstratifikasi gitu ya. Bagaimana memberikan insentif kebijakan yang tepat kepada para petani gitu ya, kepada kelompok-kelompok tani sehingga mereka juga punya dong kesempatan untuk bisa membangun aksi kolektif ya, bisa menopang kolektivitas mereka untuk pertanian yang sustainable gitu. Jadi saya kira kalau kita bicara teknologi sustainability sudah banyak sekali riset-riset yang dilakukan di kampus. Tapi bagaimana mewujudkannya secara konkret dalam praktek kehidupan masyarakat dan praktek cara produksi bahan pertanian di Indonesia, itu saya kira menjadi satu agenda yang patut kita pikirkan bersama gitu. Mungkin itu Mas Kevin. Baik, hai friends, tak terasa diskusi kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih sekali untuk hai friends yang telah setia mendengarkan diskusi kami. Dan hai friends dapat mengakses semua siniar kita di kanal resmi kami di YouTube dan juga Spotify. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Selamat Hari Pangan Sedunia.